Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore, dan malam semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi komponen-komponen dan cara kerja kopling. Yang mana ini adalah materi kelas 11 teknik kendaraan ringan otomotif. Sebelum itu saya akan nanya sama kalian semua, apa yang kamu ketahui tentang kopling mobil? Ayo, siapa bisa jawab apa yang kamu ketahui tentang kopling mobil? Ini penjelasannya. Kopling itu merupakan komponen peralatan yang menghubungkan roda gigi transmisi dan poros engkol sehingga roda belakang bisa bergerak. Jadi fungsi kopling mobil itu yang utamanya itu adalah mengubah tingkat kecepatan mesin sesuai keinginan pengendara. Baru yang lain-lainnya itu yang pertama untuk mengangkat engine pada saat mobil akan bergerak sehingga pergerakan mobil lebih halus dan lancar, memindahkan gigi mobil dengan pergerakan yang halus saat mobil mulai berjalan atau digunakan. Baru ini ada jenis-jenis kopling, ada dua, yang mana yang pertama ada kopling manual, yang kedua adalah kopling otomatis. Jadi bisa kita lihat di gambar ini perbedaan kopling manual dan kopling otomatis bagaimana gitu. Ini saya akan menjelaskan. Kopling manual adalah kopling ini yang dikendalikan secara manual, tentunya berciri-cirikan dilengkapi dengan pedal kopling. Kopling mekanis dipakai pada mobil-mobil yang mengusung transmisi manual atau tripedal. Jadi itulah kopling manual, penjelasan sedikit. Jadi kalau kopling otomatis itu ialah kopling yang hidrolik, bekerja melalui aliran hidrolik. Jadi kopling otomatis itu digunakan ada alirannya, ada fluidanya gitu. Sistem ini juga normalnya disebut torque converter. Sistem ini tidak menggunakan lagi pedal kopling karena sudah bekerja otomatis menggunakan putaran mesin. Torque converter akan kita temukan pada mobil yang memiliki transmisi otomatis. Jadi itulah, dia tidak menggunakan manual lagi digerakkan, tetapi dia ada otomatis dan di dalamnya ada cairan fluidanya gitu. Baik, ini adalah komponen-komponen kopling manual, yang mana yang pertama itu adalah clutch pedal, yang mana pedal kopling termasuk komponen input yang akan mengubah dan meringankan pengendalian kopling. Baru kedua ini, pedal ini sebagai pengungkit, di mana ujung pedal terdapat sebuah engkol, di bawah engsel akan ada push rodnya. Jadi ini akan tersambung dengan master cylindernya yang ada di kopling. Jadi master cylinder itu di atas ini, jadi ada alirannya untuk master cylinder. Disitulah jadi dia para penghubungnya gitu. Yang kedua itu adalah master cylinder, yang mana master cylinder ini fungsinya tempat mengubah energi mekanis menjadi tekanan hidrolis. Jadi tadi dari pedal itu menyambung ke master cylinder ini. Jadi master cylinder ini ada cairannya di sini, cairan untuk kopling gitu kan. Jadi ini aktuator silinder, yang mana fungsi komponen satu ini untuk mengubah tekanan hidrolis kembali ke gerakan mekanis. Aktuator ini ada dua jenis, yang mana ada yang tipe luar dan ada tipe dalam. Jadi aktuator ini yang mana dianya itu di dekat master silindernya itu sendiri gitu kan. Jadi sambungan dari master silinder baru aktuator. Ini release bearing, yang mana ini komponen bagian dalamnya, fungsi untuk meneruskan tekanan dari aktuator silinder atau dari release valve untuk menekan area pegas diafragma. Tugas release bearing itu menghubungkan release valve yang bersifat diam dan diafragma yang berputar gitu kan. Jadi release bearing ini yang bulatan ini, yang bulat ini bearing ini bulat. Inilah jadi release bearingnya. Jadi dia ada release valve-nya ini yang panjang ini. Sorry. Jadi release valve-nya ini yang panjang ini garpunya, baru diam aja ini yang gerak gini kan, gerak dia. Baik, ini ada clutch cover, yang mana fungsi sebagai rumah atau covernya, untuk covernya clutch gitu kan. Jadi fungsinya sebagai housing untuk beberapa komponen seperti pegas, diafragma, dan pressure flat. Jadi ya, sebagai tempatnya pegas, diafragma, dan pressure flat gitu. Jadi posisinya ini
bersama flywheel roda gila, sehingga pada flywheel berputar pasti clutch cover beserta komponen dalamnya ikut berputar gitu. Jadi ikut berputar karena terhubung satu sama lain. Hydraulic clutch pipe, yang mana ini adalah pipa hidrolis sih. Pada dasarnya tidak jauh beda dengan selang lain karena dia menyalurkan tekanan hidrolis atau membuat aliran hidrolis itu bergerak ke kopling-koplingnya. Jadi biar tidak ada gesekan yang terjadi dalam itu yang terlalu kuat dan merusakkan komponen tersebut. Yang tujuh adalah release fork, yang mana garpu pembebas tadi yang saya jelaskan juga, yang dimana dekat sama release bearing sama bearingnya. Inilah garpu release fork atau garpu pembebas sering dibilang fungsinya untuk mengkonversi energi mekanis dari output aktuator silinder menuju release bearing. Release bearing dia terhubung dengan release bearing, jadi dia yang maju mundur yang gerak gitu ya. Ini adalah flywheel roda gila. Mungkin kita tidak asing dengan roda gila ini atau flywheel, yang mana sistem ini juga dipakai untuk menjepit kampas kopling bersama bristle plate. Flywheel ini juga digunakan sebagai tempat terkaitnya rumah kopling. Jadi inilah yang bergerak terus untuk menyalurkan tenaga untuk kendaraan. Ini adalah pressure plate, yang mana plat penekan fungsinya untuk menekan kampas kopling agar terjepit bersama flywheel. Plat ini berbentuk piringan yang terbentuk dari bahan besi tuang tebal. Jadi dia apa yang dibilang ya, fungsi untuk menekan kampas koplingnya itu ditekan. Jadi pas tekannya itulah dia bergerak, itu kerjanya koplingnya gitu. Jadi terputus tenaganya gitu. Jadi bisa masuk di 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Ini adalah 10 clutch disc, yang mana fungsinya menangkap putaran mesin supaya bisa disalurkan ke transmisi. Kampas kopling harus mampu menyalurkan putaran tanpa slip dan halus. Jadi inilah kampas kopling atau clutch disc. Jadi kampas inilah yang ditekan tadi untuk memutuskan tenaga dari transmisi ke mesin gitu. Terus baik, ini cara kerja kopling. Ketika posisi terinjak, plat penekan ditekan oleh pegas penekan, diafragma menekan sehingga plat penekan terhubung dan tertekan. Kampas kopling terjepit di antara flywheel dan plat penekan putaran mesin diteruskan ke poros input transmisi gitu. Jadi plat penekan ini ditekan oleh pegas menekan, diafragma menekan sehingga plat penekan terhubung tertekan. Jadi ditekanlah dia, menekan sambil menekan, jadi tekanan. Baru kampas kopling ini terjepit dengan flywheel dan plat penekan gitu kan. Jadi dia ditahan gitu untuk memutuskan arus hubungannya gitu. Baru ini cara ketika posisi dilepas. Ya, alat penekan diafragma mengutip plat penekan sehingga plat kopling bebas dari penekanan. Jadi tidak ada penekanan yang terjadi dalam plat kopling tersebut. Jadi plat koplingnya bebas dari tekanan, jadi tidak ada pemutusan arus gitu. Ini kampas kopling bebas dari penekanan. Nah, inilah tadi yang saya jelaskan juga kan. Jadi mesin tidak ada diteruskan ke poros input, terus hanya sampai di kampas kopling saja gitu kan. Jadi kalau jika ditekan kampas kopling, jadi itu inputnya masuk gitu kan, pemutus tenaga. Dah, mungkin itu sekian video saya. Mungkin kita tetap patuhi 5M walaupun sekarang kita sudah agak ringan dengan COVID, tetapi kita harus mematuhinya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi. Mungkin sekian dari video saya. See you next time. Sampai jumpa dengan video lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe semuanya. Bye bye.